Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Valen M. Siregar dengan NIM 240104018 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tuan Menggau. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Teori adalah merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Sistem adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Teori sistem juga merupakan gabungan aksioma dan proposisi. Aksioma adalah kebenaran, yaitu pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Sedangkan proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan dunia nyata, bisa benar atau salah. Terdapat 7 aksioma yang membentuk teori sistem, yaitu yang pertama sentralitas, yaitu sistem yang terdiri dari 2 pasang proposisi, yaitu kemunculan dan hierarki, komunikasi dan kontrol. Yang kedua kontekstual, adalah sistem dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang melingkupi sistem. Yang ketiga desain, yaitu sistem yang direncanakan dan dikembangkan sesuai tujuan. Yang keempat tujuan, yaitu sistem mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Yang kelima informasi, yaitu sistem membuat, memiliki, mentransfer, dan memodifikasi informasi. Yang keenam operasional, yaitu sistem yang berfungsi menghasilkan perilaku dan kinerja. Yang ketujuh kelangsungan hidup, yaitu sistem mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat teori sistem, yaitu teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Adapun jenis-jenis teori sistem, yaitu yang pertama teori sistem umum, yang kedua teori sistem kehidupan, yang ketiga teori sistem matematika, yang keempat teori cybernetika, yang kelima teori sistem sosial, yang keenam teori sistem filsafat, yang ketujuh teori sistem ekologi, yang kedelapan teori sistem Deming, yang kesembilan sekolah sebagai sistem terbuka. Yang kedua sistem pendidikan Indonesia. Pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen pendidikan yaitu yang pertama input. Pendidikan yaitu sumber daya manusia, misalnya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali dan siswa, dan stakeholder pendidikan. Sumber daya lainnya adalah tujuan pendidikan, buku pelajaran, fasilitas belajar, kurikulum, teknologi, dan pendanaan. Yang kedua proses, yaitu pendidikan keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dan memiliki interaksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. Yang ketiga output, yaitu pendidikan, yaitu hasil yang dicapai dari suatu program pendidikan. Indikator pendidikan yaitu angka lulusan SD, SMP, SMA, atau SMK. D. Yang keempat outcome pendidikan, yaitu dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome tujuan jangka pendek pada aspek pembelajaran yaitu terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik kesadaran, pengetahuan, attitude, skill, opini, dan aspirasi dan motivasi. Outcome tujuan jangka menengah pada aspek kegiatan yaitu perilaku, praktek, penentu keputusan, kebijakan, dan aksi sosial di bidang pendidikan. Outcome tujuan jangka panjang pada menekankan pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan dalam bidang pendidikan. Jenis-jenis pendidikan Indonesia. Jenis pendidikan adalah merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengemban potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Salah satu permasalahan sistem pendidikan Indonesia yang terjadi yaitu permasalahan tingkat kelulusan tinggi dengan kualitas lulusan yang rendah dalam sistem pendidikan Indonesia. Salah satu permasalahan yang dapat saya buat contohnya yaitu rendahnya literasi digital siswa. Rendahnya literasi digital siswa merupakan salah satu tantangan yang paling besar dalam dunia pendidikan. Literasi digital bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tetapi juga keterampilan untuk mengakses, menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Banyak mahasiswa yang mahir menggunakan gawai hanya untuk hiburan seperti bermain game dan mengakses media sosial, tetapi kesulitan memanfaatkannya untuk keperluan belajar, mencari sumber informasi yang kredibel, dan memfilter konten yang bermanfaat. Permasalahan ini semakin terlihat jelas pada masa pembelajaran daring, di mana banyak siswa tidak terbiasa mencari sumber belajar secara mandiri, mengalami kesulitan mengakses platform digital, dan bergantung penuh pada guru. Faktor penyebabnya cukup kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas teknologi dan jaringan internet, belum meratanya kurikulum literasi digital siswa, kurangnya pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal, hingga minimnya pendampingan orang tua dalam mengarahkan penggunaan gawai anak. Kondisi ini dapat mengakibatkan kualitas pembelajaran menurun, daya saing siswa rendah, dan kesenjangan pendidikan semakin melebar antara mereka yang memiliki keterampilan digital dan yang tidak. Rendahnya literasi digital siswa bukan hanya masalah teknik, melainkan masalah sistematik yang melibatkan sekolah, guru, dan orang tua serta pemerintah. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menghambat lahirnya generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan era industri. Yang ketiga, jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, yaitu konsep dan implementasinya masing-masing. Yang pertama, teori sistem umum. Teori sistem umum yaitu suatu organisasi atau lembaga sebagai kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori sistem umum dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi aktif dengan lingkungan. Sistem ini menerima input, memprosesnya, menghasilkan output, serta menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan diri. Sistem terbuka bersifat dinamis dan adaptif, sehingga paling banyak digunakan untuk menjelaskan sistem sosial dan pendidikan. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu sistem yang memiliki interaksi sangat terbatas dengan lingkungan luar. Sistem ini berjalan berdasarkan aturan internal yang relatif tetap dan lebih bersifat teoritis karena jarang ditemukan secara murni dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu sistem yang sama sekali tidak berinteraksi dengan lingkungan, baik menerima input maupun menghasilkan output. Sistem ini bersifat ideal dan umumnya hanya digunakan sebagai model dalam kajian ilmiah. Implementasi teori sistem umum dalam pendidikan. Yang pertama, sistem terbuka. Sekolah menerima berbagai input dari lingkungan luar seperti peserta didik, guru, kurikulum nasional, dana dari pemerintah, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung di dalam sekolah, lalu menghasilkan output berupa lulusan, prestasi, akademik, dan perilaku sosial siswa. Sekolah juga menerima umpan balik dari masyarakat, misalnya kritik atau saran, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, sistem tertutup. Saat ujian berlangsung, ruang kelas dibuat tertutup dari pengaruh luar. Siswa tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak luar, tidak menggunakan alat bantu selain yang diizinkan, dan semua aturan ditentukan oleh sekolah. Proses ujian berjalan berdasarkan mekanisme internal tanpa campur tangan lingkungan luar hingga ujian selesai. Yang ketiga, sistem terisolasi. Dalam simulasi ini, siswa belajar menggunakan modul cetak atau digital yang sudah lengkap tanpa akses internet, tanpa diskusi dengan guru atau teman. Semua informasi sudah tersedia di dalam modul. Proses belajar berlangsung secara mandiri tanpa pengaruh dari lingkungan luar selama periode pembelajaran tersebut. Yang kedua, teori sistem kehidupan. Teori sistem kehidupan adalah teori yang dikembangkan oleh James Clear Miller tahun 1916 sampai 2002, yang memandang kehidupan sebagai sistem yang tersusun dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini berasal dari kontribusi ilmu biologi dan sosiologi dan digunakan untuk menjelaskan berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari tingkat sel hingga sistem sosial yang lebih luas. Intinya, setiap sistem kehidupan memiliki struktur dan fungsi, terdiri dari subsistem, berinteraksi dengan lingkungan, dan bersifat dinamis dan berkelanjutan. Konsep dasar teori sistem kehidupan. Menurut Miller tahun 1973, terdapat 5 konsep dasar dalam teori sistem kehidupan.
yaitu yang pertama ruang atau space. Sistem kehidupan selalu berada di dalam ruang tertentu, baik fisik, geografis maupun konseptual. Yang kedua waktu atau time. Sistem kehidupan berlangsung dan berkembang dalam dimensi waktu atau detik, hari, dan tahun. Yang ketiga materi atau matter. Semua sistem kehidupan tersusun dari materi yang menempati ruang. Yang keempat energi atau energi. Energi yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja, bertahan, dan berkembang. Yang kelima informasi atau information, yaitu informasi berupa simbol, pesan atau sinyal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pengendalian dalam sistem. Selain itu, Miller menjelaskan 8 tingkat sistem kehidupan, yaitu sel, organ, organisme, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan supranasional. Implementasi teori sistem kehidupan dalam pendidikan, yaitu penerapan teori ini menekankan bahwa pendidikan harus dikelola secara fleksibel dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika manusia dan lingkungan. A. Sekolah sebagai organisme hidup. Sekolah dipandang sebagai sistem yang tumbuh dan berubah sesuai perkembangan peserta didik, guru, dan masyarakat. B. Interaksi dan komunikasi. Hubungan sosial antar guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan. C. Adaptasi terhadap lingkungan. Sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. D. Pengembangan berkelanjutan, yaitu peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi, inovasi pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, teori sistem matematika. Menurut Rudolf E. Kalman, teori sistem matematika memandang sistem sebagai proses dinamis yang dapat dipresentasikan dalam bentuk model matematis, atau ruang keadaan atau state space untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengendalikan perubahan sistem dari waktu ke waktu, berdasarkan input dan pengamatan. Konsep teori sistem matematika oleh Rudolf E. Kalman menekankan bahwa suatu sistem dipahami sebagai sistem dinamis yang dapat dimodelkan secara matematis melalui model ruang keadaan, state space. Sistem digambarkan berdasarkan hubungan antara input, proses, dan output serta perubahan keadaan sistem dari waktu ke waktu. Rudolf Kalman juga menekankan bahwa pentingnya estimasi dan pengendalian sistem secara objektif dan menggunakan data dan perhitungan matematis sehingga kondisi sistem dapat diprediksi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Implementasi teori sistem matematika dalam bidang pendidikan terlihat pada penggunaan pendekatan berbasis data dan perhitungan matematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah dan guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai input untuk memprediksi perkembangan belajar dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran dipantau secara sistematis, dievaluasi secara objektif, dan disesuaikan secara berkelanjutan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Implementasi teori sistem sibernetika dalam pendidikan di sekolah terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung secara terencana, terkontrol, dan menggunakan umpan balik. Sekolah dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari guru, peserta didik, kurikulum, dan evaluasi yang saling berkaitan. Guru berperan mengendalikan proses pembelajaran, sedangkan peserta didik memberikan respons melalui keaktifan dan hasil belajar. Umpan balik diterapkan melalui penilaian seperti tugas, ulangan, dan observasi sikap siswa. Hasil penilaian tersebut digunakan guru untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran agar tujuan belajar tercapai. Dengan demikian, pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, teori sistem sosial. Teori sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah merupakan pandangan bahwa masyarakat merupakan kumpulan sistem sosial yang terintegrasi, di mana setiap bagian sistem saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium. Parsons menganggap sistem sosial sebagai sebuah kesatuan interaksi antara individu, kelompok, institusi, dan organisasi yang berfungsi secara struktural dan fungsional untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan masyarakat melalui nilai dan norma yang disepakati bersama. Konsep teori sistem sosial yang pertama adaptation, yaitu sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, goal attainment. Sistem harus mampu menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya melalui peran dan tindakan sosial. Selanjutnya, integration. Sistem harus mampu menjaga keserasian dan keteraturan antar bagian melalui norma dan nilai sosial. Yang keempat, latency atau pattern maintenance, yaitu sistem harus mampu memelihara pola budaya, nilai, dan motivasi sosial agar tetap stabil dari waktu ke waktu. Implementasi teori sistem sosial dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui fungsi agil di sekolah. Yang pertama, adaptation.
yaitu tampak ketika sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, serta perkembangan lingkungan. Yang kedua, goal attainment, yang terlihat dari penetapan tujuan pendidikan dan peran guru serta siswa dalam mencapainya melalui proses belajar mengajar. Selanjutnya, integration, yang diterapkan melalui aturan sekolah, norma, dan kerjasama antar warga sekolah agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Latency pattern atau maintenance, yang diwujudkan dalam penanaman nilai, budaya sekolah, dan pembinaan karakter siswa agar motivasi belajar dan nilai sosial tetap terjaga secara keberlanjutan. Yang keenam, teori sistem filsafat. Teori sistem filsafat berakar pada pemikiran Ludwig van Bertalanffy. Teori sistem filsafat merupakan sebuah teori yang memandang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah ilmu yang tidak terdiri sendiri, tetapi melibatkan disiplin ilmu lainnya. Konsep dasar teori sistem filsafat yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana hakikat sesuatu itu ada. Ontologi menjadi dasar karena pandangan tentang realitas akan memengaruhi cara manusia berpikir dan juga manusia bertindak. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumbernya, dan bagaimana kebenaran ditentukan. Dalam pendidikan, epistemologi memengaruhi metode pembelajaran dan pendekatan ilmiah yang digunakan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang untuk apa pengetahuan digunakan dan bagaimana nilai moral dalam penerapannya. Dalam pendidikan dan ilmu, aksiologi menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan secara bertanggung jawab, bermoral, dan bermanfaat bagi manusia. Implementasi teori sistem filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, implementasi ontologi dalam pendidikan. Ontologi dalam pendidikan berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia, peserta didik, dan realitas pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya atau jasmani, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, bukan sekadar objek pembelajaran. Tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum disusun sesuai dengan hakikat ilmu dan kebutuhan nyata kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Dengan dasar ontologis ini, pendidikan menekankan bahwa pembentukan manusia yang utuh dan bermakna. Yang kedua, implementasi epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi dalam pendidikan berkaitan dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan. Penggunaan metode pembelajaran yang ilmiah, kritis dan reflektif seperti diskusi, eksperimen, penelitian, dan problem-based learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan pengetahuan, bukan satu-satunya sumber informasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam membangun pemahaman. Pendekatan epistemologis ini menumbuhkan budaya belajar aktif dan mandiri. Implementasi aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi dalam pendidikan berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan penggunaan pengetahuan. Penanaman nilai moral, etika, dan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendidikan diarahkan agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan bersama, bukan merugikan orang lain. Pengembangan nilai estetika seperti apresiasi seni, budaya, dan keindahan dalam kehidupan. Aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak bersifat netral nilai, tetapi membentuk pribadi yang berkarakter. Yang ketujuh, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi Brenner menjelaskan bahwa perkembangan individu dibentuk oleh sistem lingkungan yang saling terhubung, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga hingga struktur masyarakat yang lebih luas seperti budaya. Konsep dasar teori sistem ekologi yaitu yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, serta hal-hal yang lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Dalam mikrosistem, inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Keluarga, terutama orang tua dan lingkungan sekolah, merupakan agen sosialisasi terdekat dalam kehidupan setiap individu, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar pada pembentukan karakter dan habitat seseorang. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Dalam kaitannya,
Dengan proses pendidikan, pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan anak. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah merupakan sistem lapisan yang terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi agama, hukum adat dan istiadat, budaya dan nilai masyarakat secara umum di mana individu berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Kronosistem meliputi ketertolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosio-historis. Implementasi teori sistem ekologi dalam pendidikan. Implementasi teori sistem ekologi dalam bidang pendidikan terlihat dari pemahaman bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berkaitan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, masyarakat, budaya, serta perubahan zaman. Sekolah perlu bekerja sama dengan keluarga dan juga dengan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Melalui pendekatan ini, pendidikan diarahkan agar mampu menyesuaikan program pembelajaran dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan teknologi sehingga proses pendidikan berjalan secara holistik dan berkelanjutan. Yang kedelapan, teori sistem Deming. Yang dikembangkan oleh D. Edwards Deming. Teori Deming adalah merupakan kerangka kerja filosofi manajemen berbasis sistem yang oleh pendekatan terhadap kepemimpinan dan manajemen. Deming menguraikan apa yang ia temukan sebagai perubahan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Perubahan-perubahan ini diilustrasikan melalui 4 bidang serta daftar 14 prinsip yang dimaksud untuk mendorong perbaikan dalam struktur dan juga perilaku organisasi. Teori sistem Deming adalah merupakan pendekatan manajemen yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, di mana keberhasilan organisasi ditentukan oleh bagaimana setiap bagian dalam sistem bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Konsep dasar teori sistem Deming. Yang pertama, plan atau merencanakan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Tahap plan adalah langkah untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, do, melaksanakan, yaitu mengembangkan dan menguji solusi yang mungkin efektif. Tahap do adalah fase pelaksanaan di mana semua rencana dari tahap plan diimplementasikan. Yang ketiga, cek atau memeriksa, mengevaluasi beberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat diperbaiki. Tahap cek adalah fase di mana dilakukan evaluasi, peninjauan kembali, dan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya, action atau menindak, mengimplementasikan solusi yang telah diperbaiki secara menyeluruh. Tahap act adalah fase di mana tindakan diambil sesuai kebutuhan berdasarkan hasil dari tahap cek. Ada 2 jenis tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu tindakan perbaikan dan juga tindakan standarisasi. Implementasi teori sistem Deming dalam bidang pendidikan diterapkan melalui upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Sekolah melakukan perencanaan pembelajaran yang baik, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai rencana, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan metode, kurikulum, dan kinerja guru agar kualitas pendidikan terus meningkat. Prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement ala Deming mendorong sekolah untuk membangun budaya mutu, kerjasama antar guru, serta fokus pada kebutuhan peserta menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, saya ucapkan sekian dan terima kasih.